Baik, untuk bab pertama yang akan kita pelajari pada semester 1 ini yaitu mengenai induksi matematika, dan materi pertamanya yaitu notasi sigma. Nah, nanti notasi sigma ini masih berhubungan dengan deret. Nah, yang kita pelajari di kelas 9 baik itu deret aritmetika maupun deret geometri. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. Notasi sigma, nah ini lambang notasi sigma ya, yaitu simbol untuk menjumlahkan. Nah, ingat ya, menjumlahkan beberapa bilangan beruntun yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Nah, bentuk umum dari notasi sigma yaitu ini ya, sigma UI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N itu akan sama dengan, tadi kan kita sudah bilang ini menjumlahkan ya kan, lalu gantikan I-nya dengan 1 sampai dengan N. Berarti sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 nanti sampai dengan tambah UN. Nah, ini bentuk umumnya dibaca sigma dari UI dengan I dimulai dari 1 sampai N. Nah, I disebut batas bawah, N disebut batas atas, dan UI merupakan rumus suku ke I dari deret tersebut. Nah, ini untuk contohnya, contoh pertama, sigma UI dengan I dimulai dari 1 sampai 4. Maka gantikan I dengan 1 sampai 4 dengan membuat aturan penjumlahan ya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, inilah penjabaran dari rumus sigma yang ini. Lalu untuk yang kedua, sigma I kuadrat dengan I dimulai dari 1 sampai 5. Maka sama, gantikan I-nya dengan 1 sampai 5. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, ini ya, I-nya dimulai dari 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian pangkatkan lalu kalian jumlahkan. Nah, untuk contoh ketiga, sigma 3I kurang 2 dengan I dimulai dari 2 sampai 5. Maka gantikan I-nya dengan angka 2 sampai angka 5. Berarti kita gantikan 3 dikali, dimulai dari dengan 2 ya. 3 kali 2 dikurang 2. Ya, tambah. Nah, aturan penjumlahan ya kan. 3 dikali dengan 3 dikurang dengan 2 ditambah 3 kali 4 dikurang 2. Oke, tambah 3 kali 5 dikurang 2. Misalkan kita sederhanakan dulu ya kan. 3 kali 2 ini 6. 6 dikurang 2 berarti dapat 4. Ditambah dengan 3 kali 3 ini 9. 9 dikurang 2 berarti dapat 7. Lalu selanjutnya ini ya. 3 dikali 4 12. 12 dikurang 2 berarti 10. Lalu 3 dikali 5 ini 15. Dikurang 2 berarti 13. Nah, kalau kita jumlahkan ini 7 tambah 13 20. 20 tambah 10 30. Tambah 4 berarti 34. Nah, begitulah contoh penggunaan notasi sigma. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, nanti sifat-sifat notasi sigma terbagi dua. Yang pertama yaitu sifat untuk variabel tidak berindeks. Nah, nanti yang terdiri dari, yang pertama bagian A, sigma C dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, itu nanti akan sama dengan C tambah C tambah C tambah C sebanyak N kali. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi sigma C dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N, itu nanti akan sama dengan N dikali dengan C. Nah, ini sifat yang pertama ini bisa dipakai jika batas bawahnya itu dimulai dari 1 ya. Lalu untuk bagian B, nah sigma C dengan I dimulai dari M sampai N, itu nanti akan sama dengan C tambah C ditambah C. Nah, itu sebanyak N dikurang M ditambah 1 kali. Atau bisa kita sederhanakan, sigma C dengan I dimulai dari M sampai dengan N, itu akan sama dengan N dikurang M ditambah 1 dikali dengan C. Nah, dengan C nanti adalah konstanta. Nah, jadi bedakan ya, kalau yang A ini batas bawahnya dimulai dari 1. Nah, kalau nanti bagian B, batas bawahnya tidak dimulai dari 1.
Lalu untuk sifat yang ketiga yaitu, nah ini ya, sigma I dengan I dimulai dari M sampai dengan N. Nah itu akan sama nilainya jika misalnya kita tambahkan batas bawahnya dengan P, batas atasnya juga kita tambahkan dengan P, tapi I-nya harus kita kurangkan dengan P. Nah lalu akan sama juga nilainya dengan jika batas bawahnya kita kurangi dengan P, batas atas juga dikurangi dengan P, maka I-nya ini harus ditambah dengan P. Nah, dengan P adalah bilangan bulat. Lalu untuk sifat yang keempat D, sigma I dengan I dimulai dari 1 sampai M kurang 1. Nah, ditambah dengan sigma I dengan I dimulai dari M sampai dengan N akan sama nilainya dengan sigma I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi ini batas atasnya M kurang 1, batas bawah yang kedua adalah M. Nah, dengan M kurang dari N atau M lebih kecil dari N. Nah, lalu untuk sifat yang terakhir, sifat E, sigma I dengan I dimulai dari S sampai dengan S, itu nanti akan sama dengan bilangan S itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita sambung untuk sifat yang selanjutnya, itu sifat untuk notasi sigma yang variabel berindeks. Nah, sifat yang pertama yaitu ya, sigma KI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, itu akan sama dengan K-nya, karena K adalah suatu konstanta, kita pindahkan ke depan tanda sigmanya. Menjadi K dikali sigma I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, lalu untuk sifat yang kedua yaitu sigma UI ditambah atau dikurang dengan VI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, itu nanti akan sama dengan, kita pisahkan dia antara yang pertama dengan yang kedua. Berarti menjadi sama dengan sigma UI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N ditambah atau dikurang dengan sigma VI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, lalu untuk sifat yang C, sifat yang ketiga, nah sigma KI dengan I dimulai dari M sampai dengan N, jadi nilainya akan sama dengan jika batas bawahnya kita tambahi dengan P, batas atasnya juga ditambahi dengan P, tetapi I-nya dikurangi dengan P, menjadi K dikali I kurang P. Sama juga nilainya nanti dengan bila batas bawahnya kita kurangi dengan P, batas atasnya kita kurangi dengan P, maka I-nya harus ditambahi dengan P, menjadi K kali I tambah P. Dengan P adalah bilangan bulat. Lalu untuk sifat yang keempat, nah sigma KI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan M kurang 1, jika ditambahi dengan sigma KI dengan I dimulai dari M sampai dengan N, nanti akan sama hasilnya dengan sigma KI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Dengan M lebih kecil dari N. Lalu untuk sifat yang terakhir, sifat yang kelima bagian E, sigma KI dengan I dimulai dari S sampai dengan S, nanti akan sama nilainya dengan K dikali dengan S. Dengan S adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan hasil notasi sigma berikut. Nah, yang bagian A, sigma dari 2i kuadrat tambah 4i dikurangi 1 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, kita jawab. Nah, pertama-tama, kita pisahkan antara 2i, 4i, dan 1. Menjadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 2i kuadrat ditambah, keseluruhannya lagi, sigma 4i dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4 dikurang dengan sigma 1 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, lalu selanjutnya, nah ini 2, angka 2 ini bisa kita pindahkan ke depan tanda sigma menjadi 2 dikali sigma i kuadrat
dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4 ditambah dengan, nah ini angka 4-nya juga pindahkan ke depan tanda sigma, tambah 4 dikali dengan sigma I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4 dikurang dengan sigma 1 dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, lalu kita gantikanlah nilai I sesuai dengan batas bawah dan batas atasnya. Berarti 2 dikali dengan I kuadrat. Nah, I-nya kita gantikan mulai dari 1 sampai dengan 4. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, ditambah dengan 4 dikali. Nah, ini kan sigma I dengan batas bawah 1 sampai dengan 4, maka gantikan I-nya mulai dari 1 sampai dengan 4. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikurang dengan, nah sigma dari 1 dengan I mulai dari 1 sampai dengan 4. Ingat sifat yang pertama ya kan. Nah ini kan batas bawahnya dimulai dari 1, maka langsung kalikan batas atas dengan C nya. Berarti 4 dikali 1, maka ini 2 dikali 1 kuadrat berarti 1 tambah 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, ditambah 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, berarti itu sama dengan 10 ya. 10 dikurangi 4 kali 1 adalah 4. Nah maka ini sama dengan 2 dikali, oke ya, 9 tambah 16 itu sama dengan 25. 25 tambah 4, 29 tambah 1, 30 ditambah 4 dikali 10, 40 dikurang 4. Lalu 2 dikali 30 itu 60 tambah 40 kurang dengan 4. Maka dapat hasilnya 60 tambah 40 100. 100 dikurangi 4 berarti sama dengan 96. Nah, selesai untuk contoh pertama. Oke, sekarang kita masuk untuk contoh yang kedua. Contoh B, sigma dari I kurang 4 kuadrat dikurangi 5I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 5. Sama ya, kita pisahkan dulu dengan I yang pertama dengan yang kedua. Menjadi ya, sigma I kurang 4 kuadrat dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 5. Nah ini kurang kan? Kurang sigma 5I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 5. Nah lalu kalau kita lihat di sini angka 5-nya ini bisa kita pindahkan ke depan tanda sigma. Menjadi sigma I kurang 4 kuadrat dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 5 dikurang, nah 5-nya pindahkan ke depan tanda sigma. 5 kali sigma I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 5. Oke, nah kalau sudah di sini gantikan I-nya dengan batas bawah sampai dengan batas atasnya. Kalau lihat batas bawahnya 2 sampai 5 berarti angka 2, 3, 4 dan 5. Berarti menjadi, nah I dikurangi 4, I-nya yang diganti ya. Berarti dimulai dari 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikurang 4 pangkat 2 tambah 2, 3, berarti sekarang yang 4 ya. 4 kurang 4 pangkat 2 ditambah 5 kurang 4 pangkat 2. Jadi tadi yang I kurang 4 ini I-nya ibu ganti dari 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu kita kurangkan dengan 5 dikali dengan, nah I gantikan juga I-nya dengan batas 2 sampai dengan 5. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, kita sederhanakan. Oke, 2 kurang 4 berarti minus 2 ya.
minus 2 pangkat 2 tambah 3 kurang 4 minus 1 pangkat 2 tambah 4 kurang 4 0 pangkat 2, lalu 5 kurang 4 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10 tambah 4 14. Nah, lalu kita sederhanakan. Nah, minus 2 pangkat 2 4 tambah minus 1 pangkat 2 1, ini 0 tambah 1 kurang, nah 5 dikali 14, 5 dikali 14 berarti dapat 9 ya 90 70 ya 70. Oke, 70. Maka jumlahkan 4 tambah 1 tambah 0 tambah lagi 1 berarti 6 kurang 70, maka dapatlah hasilnya minus 64. Nah, inilah hasil dari untuk yang bagian B. Nah, sekarang kita masuk untuk contoh yang ketiga, bagian C, yaitu sigma 8i tambah 5 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4 ditambah dengan sigma 3i tambah 4 dengan i dimulai dari 3 sampai dengan 6. Nah, misalnya kita mau menyamakan batas bawah ya. Nah, ini batas bawahnya 1, batas bawahnya 3, maka sama-sama kita kurangkan batas bawahnya ini kurang 2, batas atasnya juga dengan kurang 2. Tapi nanti i-nya kita tambahi dengan 2 menurut sifat yang sebelumnya. Nah, perhatikan ya. Sigma dari 8i tambah 5 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4 ditambah sigma i sama dengan 3. Nah, tadi biar sama dia batas bawahnya 1, berarti dikurangi dengan 2. 3 kurang 2, batas atasnya juga ikut dikurangi dengan 2. 6 kurang 2 kali dengan 3. Nah, i-nya karena batas bawah dan batas atasnya kita kurangi 2, maka i-nya harus ditambahi dengan 2. Berarti i tambah 2 ditambah dengan 4. Nah, i-nya yang tambahi dengan 2 ya. Lalu kita sederhanakan menjadi sigma 8i tambah 5 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan ini i ya, sampai 4 tambah sigma dari, nah kita kalikan ini ya, 3 kali i berarti 3i. Nah, 3 kali 2 kan 6 tambah 4 10 tambah 10 dengan batas bawahnya sudah berubah menjadi i sama dengan 1 ya, 3 kurang 2, lalu batas atasnya menjadi 4. Nah, kalau kita lihat batasnya sudah sama ya kan, batas bawahnya 1, batas atasnya 4, jadi bisa kita tambahkan langsung i-nya menjadi sigma 8i tambah 5 dari yang pertama tambahnya dengan yang kedua ditambah 3i tambah 10 dengan batas i dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, lalu sederhanakan. Jadi sigma ya 8i tambah 3i itu sama dengan 11i. 5 tambah 10 itu sama dengan 15 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, ini kan penjumlahan. Berarti bisa kita pisahkan lagi menjadi sigma 11i dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4 ditambah sigma 15i dimulai dari 1 sampai dengan 4. Oke ya. Nah, ini 11-nya kan bisa kita pindahkan di depan tanda sigma menjadi sigma 11 kali sigma ya. 11 dikali sigma i dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4 ditambah dengan sigma dari 15 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan 4.
Nah, kalau sudah seperti ini, berarti gantikan I-nya dengan batas-batasnya. Berarti 11 dikali I saja ini kan. Maka gantikan I-nya dengan 1 sampai dengan 4. 1 tambah, ya, sigma itu berhubungan dengan penjumlahan. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah dengan. Nah, ingat sifat pertama dari notasi sigma tadi, jika dia konstanta dan dimulai batas bawahnya 1, maka kalikan batas atas dengan C-nya. Tambah 4 dikali 15. Maka 11 dikali apa ini? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10 ditambah 4 kali 15, ini 60. Maka 11 kali 10, 110 ditambah 60. Nah, 110 ditambah 60, maka ini sama dengan 170. Maka jawaban untuk yang bagian C adalah 170.